Perkenalkan, nama saya Osi Draini. Di sini saya ingin memberikan informasi tentang stunting. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian tentang stunting. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Nah, setelah mengetahui pengertian stunting, kita harus tahu lagi apa yang menyebabkan stunting. Kurangnya asupan gizi pada anak dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, anak sering sakit terutama diare, campak, TBC, dan penyakit infeksi lainnya. Yang ketiga, keterbatasan air bersih dan sanitasi. Yang keempat, ketersediaan pangan dan tingkat rumah tangga yang rendah. Yang kelima, pola asuh yang kurang tepat. Juga harus mengetahui tanda dan gejala stunting ya. Yang pertama, tinggi di bawah rata-rata. Yang kedua, terjadi gagal tumbuh pada anak. Yang ketiga, perhatian dan memori yang rendah. Yang keempat, anak menghindari kontak mata dan lebih pendiam. Nah, sekarang kita harus tahu lagi apa dampak dari stunting. Dampak stunting terbagi dua. Yang pertama, ada dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek dari stunting yaitu peningkatan kejadian terkena penyakit dan kematian. Kemudian penurunan kognitif atau aktivitas mental. Penurunan kapasitas motorik atau gerakan. Penurunan verbal atau bahasa, dan peningkatan biaya kesehatan. Nah, sekarang ada dampak jangka panjang pada anak yang stunting, yaitu perawakan lebih pendek pada saat dewasa, peningkatan obesitas dan penyakit lainnya, kemudian penurunan kesehatan reproduksi, kurangnya kapasitas belajar dan kinerja sekolah, dan penurunan produktivitas dan kapasitas kerja. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang dilakukan untuk mencegah stunting. Apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting pada anak? Yang pertama, untuk ibu hamil harus minum suplemen zat besi folat. Kemudian yang kedua, makan makanan tambahan pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Nah, yang ketiga, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Dan yang keempat, memberi kelambu berinsektisida dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. Nah, yang kedua, pencegahan stunting pada ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD melalui ASI jolong atau kolestrum. Kemudian, memberikan ASI eksklusif pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kemudian, imunisasi dasar. Dan yang terakhir, memantau tumbuh kembang anak. Yang ketiga, pencegahan stunting pada ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 23 bulan. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong penerusan pemberian ASI sampai umur 23 bulan. Kemudian, memberi makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan untuk melengkapi gizi anak. Menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi atau menambahkan zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, imunisasi lengkap, dan pencegahan diare.
Cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Stop stunting pada anak Indonesia.